Casemiro sepakati kontrak dengan Inter Miami menjelang bursa transfer. Gelandang bertahan Manchester United, Casemiro, dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal untuk bergabung dengan klub MLS Inter Miami pada bursa transfer musim panas mendatang, seperti dilaporkan pada Rabu, 15 April 2026. Pemain berkebangsaan Brasil tersebut berencana mengakhiri masa kerjanya di Old Trafford setelah 4 tahun mengabdi sejak kepindahannya dari Real Madrid pada 2022 silam. Dilansir dari Bola, Casemiro diproyeksikan menandatangani kontrak berdurasi hingga Desember 2028 dengan opsi perpanjangan 1 musim untuk bermain bersama Lionel Messi dan Luis Suarez. Laporan dari media Brasil, RTI Esporte, menyebutkan bahwa pemain berusia 34 tahun itu akan menerima lonjakan gaji yang sangat besar di Amerika Serikat dibandingkan kontraknya saat ini. Selain kenaikan upah pokok, kesepakatan tersebut juga mencakup berbagai bonus tambahan yang berkaitan dengan pencapaian trofi bersama klub milik David Beckham tersebut. Meskipun rumor kepindahan menguat, Casemiro tetap menjadi tumpuan di bawah arahan pelatih, sementara Michael Carrick dengan selalu tampil sebagai starter sejak Januari 2026. Pemain senior ini mencatatkan kontribusi signifikan musim ini melalui torehan 8 gol dan 2 assist, termasuk 1 gol saat United takluk 1-2 dari Leeds United pada Senin lalu. Hanya Bruno Fernandes dan Bryan Mbeumo yang memiliki catatan kontribusi gol lebih banyak daripada mantan penggawa Real Madrid tersebut di skuad Setan Merah sejauh ini. Manchester United dilaporkan mulai mencari suksesor dengan memantau beberapa nama seperti Elliot Anderson dari Nottingham Forest dan gelandang Newcastle United, Sandro Tonali. Selain kedua pemain tersebut, manajemen United juga mempertimbangkan talenta muda Bournemouth, Alex Scott, yang tampil gemilang saat melawan Arsenal Sabtu, lalu sebagai opsi penguatan lini tengah. Romano konfirmasi Casemiro gabung Inter Miami. Begini sambutan Messi and De Paul. Kabar ini mencuat setelah jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano mengungkap minat gelandang asal Brasil tersebut. Now Casemiro is that, according to my information, Inter Miami in MLS are really serious on the possibility. Dia disebut antusias dengan kemungkinan bermain satu tim dengan Messi. Situasi kontrak Casemiro di Manchester United menjadi faktor penting dalam potensi transfer ini. Masa baktinya dilaporkan mendekati akhir pada musim ini. Kondisi tersebut membuka peluang bagi Casemiro untuk hengkang dengan status bebas transfer. Situasi ini membuat dia menjadi incaran menarik bagi banyak klub. Inter Miami disebut memantau perkembangan situasi secara serius. Klub asal Amerika Serikat itu belum mengambil langkah resmi, tetapi terus mengikuti dinamika yang ada. Casemiro dikenal sebagai gelandang dengan kualitas lengkap. Dia mampu menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan di lini tengah. Kabar besar kembali datang dari Lionel Messi dan proyek Galacticos milik Inter Miami CF. Setelah lebih dulu menghadirkan banyak nama besar, kini satu bintang lain dikabarkan siap merapat ke Florida. Nama Casemiro dalam beberapa hari terakhir memang terus dikaitkan dengan Inter Miami. Bahkan, laporan terbaru menyebut gelandang asal Brasil itu masuk dalam radar serius klub milik David Beckham. Di saat yang sama, perkembangan transfer ini makin menarik karena skuad Inter Miami saat ini juga sudah diperkuat oleh Rodrigo De Paul, sosok yang dikenal sangat dekat dengan Messi. Fabrizio Romano sendiri sebelumnya mengonfirmasi kepindahan De Paul ke Miami. Sementara untuk Casemiro, Romano menegaskan sang pemain belum menekan dengan klub baru, tetapi sedang mengevaluasi opsi masa depannya. Di sisi lain, sejumlah laporan media Inggris menyebut Inter Miami memang termasuk peminat paling serius. Kalau transfer ini benar-benar tuntas, maka ini bukan sekadar perekrutan biasa. Ini adalah pesan tegas dari Inter Miami. Mereka belum selesai membangun tim super untuk mengelilingi Messi dengan para pemain elit dunia. Sejak kedatangan Messi, Inter Miami berubah total. Klub yang dulu hanya jadi peserta MLS biasa, kini menjelma menjadi magnet global. Stadion penuh, sorotan media meningkat, dan ambisi klub pun naik berkali-kali lipat.
Namun, untuk menjaga dominasi, Inter Miami jelas butuh lebih dari sekadar nama besar di lini depan. Mereka butuh keseimbangan, mereka butuh pemain yang bisa bertarung, menyapu, membaca permainan, dan menjaga ritme tim ketika laga mulai panas. Disitulah nama Casemiro terasa sangat masuk akal. Ex-jangkar, Real Madrid CF dan Manchester United FC itu dikenal sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik generasinya. Ia bukan pemain yang hidup dari highlight indah, tapi dari kerja kotor yang membuat tim juara. Tackle, intercept, duel udara, positioning, hingga leadership, semua ada pada diri Casemiro. Kalau Messi adalah otak dan keajaiban, maka Casemiro adalah perisai dan pondasi. Dan justru itulah yang selama ini dibutuhkan Inter Miami ketika menghadapi lawan-lawan yang bermain agresif dan cepat di MLS. Kalau ada satu pemain yang kemungkinan besar paling bahagia mendengar kabar ini, jawabannya jelas, Lionel Messi. Bukan rahasia lagi, Messi selalu nyaman bermain dengan pemain-pemain yang cerdas secara taktik. Sepanjang kariernya, ia dikelilingi oleh para pemain elit yang paham kapan harus menekan, kapan harus menahan tempo, dan kapan harus mengamankan area agar sang maestro bebas berkreasi. Casemiro adalah tipe pemain yang akan membuat hidup Messi jauh lebih mudah. Dengan adanya Casemiro di belakang, Messi tidak perlu terlalu sering turun jauh untuk membantu build up atau menutup ruang di tengah. Ia bisa lebih fokus pada satu hal yang paling ia kuasai, menciptakan keajaiban. Sumber-sumber di sekitar Inter Miami sebelumnya juga sudah menunjukkan betapa besar pengaruh Messi dalam menarik pemain-pemain top ke klub tersebut. De Paul sendiri secara terbuka mengakui bahwa keputusannya ke Miami tidak lepas dari komunikasi dan kedekatannya dengan Messi. Yeah, I'm about to fade chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything. David Beckham welcoming him. This is take two for Inter Miami. They get us underway in the old pink strip, attacking from. Just hearing the way he spoke about coaching his team, nurturing these young players, bringing them along, it was really good to hear. It seems like he's in a rip like we're seeing right now. They're putting themselves under a little bit of pressure. They take this really well. Segovia. When it works, it looks at two different regions back to back. So, trying to create a little bit of history as well. Reguilon. We have to have our identity, and early on. And this is why there have been so many question marks. And Julian Hall driving at the two centre backs. Really good play from him. He's got a man over on the far side. Plays it across, and it's in. Silvetti with the cross. Cleared only as far as Segovia. That one deflected off Nealis. Out for a corner. That was better from Inter Miami. Much better from Inter Miami. And Nealis gets a little bit of fortune because he makes it for cross. And the effort is deflected wide, is it? No, it's going to be a goal kick. Segovia trying to time that run in. He was the last touch. Inter Miami's build-up is so good, right? They're playing through the lines, doing a good job. Mikael. A little interchange. Reguilon trying to get that ball played back into the path of Silvetti, just lost it. Hey, or if it's Bright and Rodrigo de Paul, Ayala, whoever that midfield tandem is, you're missing Frey. Frey up against the Santos, leaves him on the ground. Still Frey, little chip ball in behind. He's pulling out all the tricks tonight. The Paul, in fact, on the run. Super play. Fullback. Injury issues over the last few years, but undoubted talent when he back to striker's role. Striker. Cross in to the far post. It's in. Silvetti makes contact at exactly the right time on the half volley. Smashes it home and right on the stroke of half time. Inter Miami are level. Well, the timing of the goal is special for Inter. Running the challenge to inside the area.